Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan bagian dari rangkaian dari yang diarahkan di dalam instrumen pembelajaran yang menggunakan media IT, media pembelajarannya pakai Bigbook ya. Nah, apa itu Bigbook? Nanti panjenengan menemukan apa ya, nanti bisa mendapatkan semacam pengalaman baru apa dari hasil pengamatan kita selama ini ya. Ada untuk memberikan penguatan ya. Sebelum panjenengan semua nanti saya minta untuk memberikan komen pengalaman-pengalaman baru apa yang didapat dari pengamatan tadi. Satu, guru mengatur tempat duduk ya. Jadi sebelum pembelajaran guru mengatur tempat duduk. Bu Nani tadi ada menurut saya ada salah satu yang kurang efektif. Karena apa? Ketika anak duduknya itu ada yang membelakangi ke sana sehingga harus membalik badan. Nah, ini kalau salah berbalik badan bisa menimbulkan ya badan menjadi ya, kan kira-kira begitu. Maka kalau kita menggunakan media yang harus diamati semua bisa diatur letter U sehingga anak tidak harus molak-malik awake kan begitu ya. Bisa kan Bu dibuat letter U sehingga guru ketika di sini kan semua bisa melihat. Tidak ketika yang duduk di sini harus balik badan kan begitu ya. Nah, ini yang kedua, guru memperlihatkan sampel Bigbook tadi sudah disampaikan Bu Nani dan membacakan judulnya. Tadi sudah dilakukan sama Bu Nani. Ya. Kemudian guru bertanya kepada siswa apa yang mereka pikirkan setelah melihat judul. Nah, kan tadi dipancing ya, diberi stimulus. Kemudian sebelum guru menjelaskan anak-anak ditanya tadi sudah dilakukan sama Bu Nani. Berikutnya menuliskan jawaban siswa di papan tulis kalau perlu ya. Jadi anak-anak merasa dihargai bahwa pendapat saya ditulis Bu Guru itu sesuatu yang akan diingat. Kira-kira begitu. Tidak diabaikan begitu saja. Kemudian guru membacakan isi cerita dalam Bigbook dengan intonasi yang keras dan jelas sampai Bu Nani sampai mau rodok jerit-jerit sithik ya. Jadi Bapak Ibu untuk kelas rendah jangan biarkan membaca sendiri meskipun anak-anak itu sudah bisa membaca. Karena kalau tidak diberi contoh itu nanti membacanya menjadi bisa salah. Tapi kalau sudah dicontohkan guru insya Allah kemungkinan kesalahan akan bisa diminimalisir karena sudah ada contohnya. Nek anak-anak maca dhewe membaca sendiri itu nanti lagunya akan beda Pak. Ya, jadi panjang-panjang seperti itu. Seperti cara membaca masa lalu. Nah, karena memang dia menggunakan interpretasi masing-masing. Berikutnya, setelah membacakan, guru mencocokkan prediksi siswa dengan cerita yang telah dibacakan. Tadi kan anak-anak sudah diminta memprediksi ya. Ini gambar orang sedang apa, ini dengan apa. Nah, ketika gurunya tadi sudah membacakan, oh iya jadi nanti kan jawaban anak kan ditulis. Oh iya jawabannya betul sesuai dengan isi cerita. Guru menanyakan apakah siswa suka mendengar isi cerita. Ini kan untuk memancing biar anak semakin semangat. Nah, berikutnya guru membacakan Bigbook dengan menunjukkan satu persatu kata. Tadi juga sudah disampaikan Dani ya. Guru membacakan satu persatu. Bahkan ini terdiri dari huruf apa saja. Guru mempersilakan kepada siswa yang ingin bertanya terkait dengan isi cerita. Ya, ini tadi ada enggak itu anak-anak bertanya isi ceritanya ya. Guru membacakan isi cerita di dalam Bigbook dengan seluruh siswa ikut membacanya. Tadi juga kan guru membacakan kemudian diikuti oleh anak-anak semua. Nah, setelah itu guru juga membantu kepada siswa yang membaca cerita di dalam Bigbook. Bagi siswa yang belum mampu berarti gurunya bimbing siswa tadi ya membantu. Guru menyuruh siswa perwakilan untuk membacakan isi cerita tadi sudah ya. Guru mengatur siswa agar siswa lain mendengarkan. Ono sing geger yo kon ngrungokake. Guru memberikan bimbingan kepada siswa yang kurang minat membaca. Mungkin kan satu kelas ada yang agak kurang minatnya jadi agak ngantuk-ngantuk sedikit atau bahkan memang tidak tertarik, itu harus diperhatikan juga sehingga semuanya itu menjadi pembelajar yang aktif. Jadi tidak hanya 1, 2, 3 anak yang diperhatikan.
Guru menyuruh siswa untuk menulis kembali isi cerita, apakah dia masih ingat atau tidak. Tetap saya minta untuk memberikan komen, respon dari pengamatan hal ini. Ini bisa jadi merupakan sebuah lesson study ya, karena kita belajar ini. Inilah yang sebenarnya hakikat supervisi ya ini. Teman yang diadakan di 2A di kelasnya Bu NN yang sudah dilaksanakan tadi itu bagus sekali. Tapi ada tapinya Bu. Tadi kan yang diterangkan kan ada big book. Iya. Seingat saya big besar, book buku, buku besar. Nah itu tadi tulisannya ya memang sudah besar, tapi di kelas saya tuh nggak ada big booknya tuh caranya bagaimana supaya bisa dibaca siswa yang ada di belakang. Karena bukunya kan buku kecil-kecil, ya, itu tulisannya kan juga kecil. Itu caranya bagaimana supaya warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Saya menanggapi kelas 2A memang sudah bagus jos cara penyampaian. Saya memang harus bisa meniru seperti Bu Nani ya. Sayangnya tadi ya seperti Pak Kaji, buku untuk pegangan atau untuk panduan anak-anak memang belum ada. Yang ada tuh di kelas saya tuh baru buku praktis membaca tuh sisa dari kelas 1. Nah itu apakah besok bisa disediakan apa gimana ya. Terus memang untuk pribadi kelas saya Bu masih ada yang lambat membaca. Itu memang perlu untuk buku seperti tadi ya. Ya, terima kasih banyak. Ini memang sudah sangat sempurna dan sangat bagus sekali. Cuman ada kekurangan sedikit untuk menampilkan buku tadi ya. Itu tulisannya menurut saya kan kurang besar. Kalau dilihat dari belakang kan tidak nampak, tidak kelihatan. Yang kedua untuk tempat duduknya. Berarti tempat duduknya kan tidak bisa letter U kan, harusnya kan ke sana semua. Jadi kan mereka itu nengok sana nengok sini. Tadi dari Bu Nani yang memang bagus, tapi ya seperti tadi yang dikatakan Bunda, untuk kelas 1 itu memang terutama kelas 1 aja ya belum bisa membaca. Tapi kalau dikasih seperti Bu Nani tadi tuh kayaknya belum bisa. Jadi ya memang bagus sih tapi ya itu maka satu kendalanya membaca itu yang terutama yang kelas saya itu yang kelas 1 jadi. Dari penampilan penyampaian Bu Nani sudah amat super bagus sekali. Saya berusaha untuk mendengarnya bisa nyaman. Mau noleh ke sana ketutupan gurunya, mau noleh ke sini juga tidak bisa dilihat. Tulisannya juga tadi kan tidak jelas anak yang ke belakangan gurunya. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, di kelas 1 kalau diadakan secara diskusi seperti itu, kemarin di kelas saya memang bisa. Tapi saya memilih anak. Kebanyakan kelas 1 itu membaca dan menulisnya masih kurang. Di kelas saya masih hampir 12 siswa yang belum lancar membaca dan menulis. Kemarin saya waktu pas pembelajaran seperti ini, diskusi, saya ambil, saya pilih. Belum bisa semuanya. Itu sebaiknya bagaimana caranya mengatasi masalah untuk penampilan dalam mengajar Bu Nani tadi sudah bagus, sudah sempurna. Saya kasih 5 jempol untuk Bu Nani. Saya tidak akan memberikan kritik atau saran, saya cuma akan memberikan masukan sedikit karena sudah terbiasa saya memberikan masukan Bu. Untuk yang pertama yaitu masukannya untuk permasalahan yang besar dari madrasah kita pas dengan temanya tadi yaitu tentang kesehatan membuang sampah. Permasalahan di sekolahan kita itu anak-anak dalam membuang sampah terutama anak kelas 1 dan 2 itu belum dolar dalam membuang sampah. Nah, masukan saya sebaiknya
gambar-gambar yang membuang sampah sembarangan tadi itu bisa diambilkan dari lingkungan sekolah kita. Contoh misalkan memfoto sampah yang berserakan di halaman, atau kalau tidak ya menyuruh anak untuk membuang sampah sembarangan kita foto untuk sebagai sampel. Berarti ya Sehingga anak-anak akan langsung mengenal kepada dirinya gitu. Kalau tadi masih ngawang-ngawang di lingkungan di sungai ke sana, anak masih membayangkan ke sana. Misalkan anak langsung membayangkan ke lingkungan kita, mungkin akan lebih mengenal. Dan memang ini kreatif Bu, inspiratif sekali Bu Nani. Jos Marco Jos, top Marco top, Jos kotos. Nah, memang Bu, kelemahan putra-putri kita di Min 5 Demak ini memang kemampuan membacanya itu kurang, dan membacanya itu angger dilarang bodoh kabeh tanpa jeda tanda bacanya mereka tidak mengenal tanda baca. Kalau membaca memang acak adu lamburadul. Dan kalau memang Bu, saya cocok Bu, setuju Bu kalau misalkan menggunakan metode ini, karena kelemahannya tadi saya katakan memang membacanya parah, bisa dikatakan parah. Kalau misalkan dari sekolahan ada pengadaan buku malah cocok Bu. Kalau misalkan ya kelas bawah, kalau misalkan kita mengusahakan sendiri ya memang ada yang bisa ada yang enggak kan gitu. Tapi kalau misalkan ada pengadaan satu untuk tiap jenjang itu satu, terus yang lain fotokopi kan ya bagus Bu, biar misalkan penghematan biaya. Kalau kelas 1, 2 memang membacanya kurang, kelas 3 kita mulai untuk memahami bacaan, literasi, dan tanda bacanya agar lebih bagus lagi. Sip, cocok. Dan gambar-gambar yang Pak Bambang tadi sampaikan cocok itu Bu. Tak awiti mulai sesuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi pengamatan saya, Bu Nani sudah bagus, luar biasa, perlu ditiru. Untuk kelas saya Bu ya, kelas 3 tapi pemikirannya itu belum sampai kelas 3, masih kelas 1, 2. Untuk khusus kelas 3C itu masalah baca tulis hitungnya jauh Bu, berat sekali bagi saya di kelas 3. Jadi minta tolong dari kelas bawah ya, untuk baca tulisnya nggih niku tolong bantuannya. Cara nek kula langsung mengangkat kelas 3 baca langsung Bu, baca lancar belum bisa.